Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Mohon maaf sudah mengganggu waktu liburnya. Alhamdulillah pada hari ini di momentum yang mulia ini di saat kita masih bisa berjumpa kembali. Dan mungkin ini sebagai salah satu reminder karena tadi hasil feedback terakhir terkait tentang untuk analisis EPGBM ya di bulan Juni tadi kan sudah kami share tadi di di grup New Gizi. Coba mau diperseni lagi untuk yang data-data yang outlier ya, terutama di indeks untuk PBU, PBTB sama TBU. Nah, kenapa kok kita fokus di PPKM bulan Juni seperti yang sudah sebelumnya memang konfirmasi kesepakatan yang dipakai oleh pusat yaitu Kemenkes itu adalah menggunakan PPGBM di bulan Juni sebagai salah satu data transaksional untuk data PSG. Sehingga nanti terkait tentang kesesuaian data stunting, data posting, dan data underweight secara umum itu nasional ya, selain juga menggunakan acuan di SSKI, itu adalah menggunakan acuan yang di PPGB bulan Juni. Nah, karena outlier ini sangat mempengaruhi sekali datanya, terutama untuk data stunting kita yang sudah kita capture di bulan Agustus itu kan di angka 9 ribuan ya. Ini agak cukup tinggi ya. Kita lihat di bulan PGBM ini kita stunting kita tuh hampir 11.950. Memang meskipun tidak terlalu tinggi, karena kita sudah mengklaim data kita masih di bawah 6,5% seperti itu. Nah, di sini banyak yang mungkin sering sharing dan mungkin eh, tanya ke beberapa teman-teman di Dinkes terkait tentang bagaimana cara untuk melakukan perbaikan data outlier, apakah bisa dilakukan. Ya, untuk sementara memang secara umum, secara default system, program EPGBM itu di Kemenkes setiap sepertinya sudah di periode semester satu itu sudah di close ya. Jadi kalau kita melihat di dalam fitur-fitur di EPGBM ya itu memang eh, untuk pencarian data itu sudah di close ya. Jadi kalau kita menggunakan menu editing di di beberapa aplikasi, contoh kita menggunakan di menu data entry, lalu kita cek di balita dan eh, daftar balita seperti itu. Ya, itu nanti kita akan kliniknya, kita akan cek. Memang rata itu sudah di close di bulan Juni. Lalu juga beberapa fitur-fitur lain juga sudah di close di bulan Juni seperti itu. Dan ada satu celah yang bisa kita maksimalkan yaitu pada tahapan verifikasi pengukuran sebenarnya. Yaitu kita akan masuk, ya sebelumnya kita akan coba lakukan simulasi aja bagaimana cara cepat kita untuk melakukan eh, perbaikan data outlier. Kebetulan data outlier ini adalah eh, saya coba gunakan sebagai contoh ya. Saya coba cari aja salah satu yang mungkin ya. Contoh, mungkin ini. Saya coba highlight di gedangan ya. Data outliernya untuk BBU-nya 15, TBU-nya 14, dan untuk data outlier BBTP adalah 15. Ya, jadi berarti kemungkinan yang paling banyak outlier ini karena BBU dan TBU-nya normal, maka berat badannya yang perlu diklarifikasi lagi kayaknya di sini. Ya, jadi gedangan itu ada outliernya 15 di BBU dan similar ya sama ya equal dengan BPTB-nya juga 15. Oke, coba kita cek ya gimana caranya simulasi cara mudah ya. Memang sih tidak bisa melakukan fitur ekspor impor. Bisa sebenarnya, cuma itu nanti takutnya akan mengganggu distribusi data untuk denominator ini angka balita yang tertimbangnya nanti ya karena ini kan kita memainkan data secara uh, rewind ya apa secara retrospektif ya sehingga data itu kan terus bergerak secara perspektif karena kita mau mengupload data di bulan belakang itu nanti juga akan berpengaruh ke data-data berikutnya seperti itu. Nah, untuk saat ini saya akan coba kasihkan contoh kami coba kasihkan contoh mudah eh, yang kita anggap ya kita pakai cadangan gitu ya di bulan Juni kita akan deteksi outlier di PBU dan PTB. Salah satu contoh aja ya. Jadi langkah pertama adalah kita buka di EPGBM setelah download seperti itu. Dan nanti di sini kan terlihat nih laporan EPGBM ya. Kita masuk di fitur laporan program.
maaf, tata laksana masalah gizi, mohon maaf ya. Jadi di sini ada tata laksana masalah gizi. Di sini ada banyak fitur, yaitu bagaimana penanganan balita bermasalah gizi ya, untuk balita T, balita B dengan BP kurang, gizi kurang, dan lain-lain. Yang kita soroti adalah di sini adalah daftar balita gizi buruk ya. Di sini karena ada satu notifikasi fitur yang wajib dilaksanakan untuk melakukan kegiatan verifikasi pengukuran. Itu terbuka ya, tidak ditutup sesuai dengan time period. Jadi time periodnya itu lebih fleksibel kalau kita menggunakan fitur ini. Ya, ini celah yang bisa kita gunakan ya. Jadi kita masuk di balita di sini ya, cari balita. Oke, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu eh, daftar apa-nya dulu untuk gedangan gitu ya. Kita masuk ya dari menu RGBM, kita masuk di laporan, dan kita menu di daftar applier ya. Jadi di sini cek di daftar, kalau rekap ini adalah angka agregasi outlier. Jadi ini hanya rekapan saja, tapi kita cari by name karena kita tahu untuk melakukan editing itu harus satu-satu. Jadi kita perlu kode NIK-nya. Ya kita cek di daftar outlier. Oke, kita masukkan kecamatan. Ya. Tapi kalau teman-teman sudah menggunakan user Puskesmas, jadi tidak perlu kecamatan ya. Langsung klik aja Puskesmas gitu ya. Kita hidangan, kita Puskesmas gitu. Nah, ini dipasangin semua aja agar bisa terseleksi secara general full di desa semua. Kita pilih yang di bulan Juni. Nanti pilih yang 2024. Nah, kita search data. Nah, di sini terlihat ya ada 17 secara umum. 17 ini sebenarnya gabungan ya. Ada data outlier-nya di BBU, TBU, dan PTB seperti itu. Nah, kita akan fokus di BBU tadi ya, karena PPTB-nya hampir sama. Jadi tadi ada linearitas antara BBU-nya 16 ya. Coba cek 16 ya, 15 maaf, dan BBTB-nya juga 15 seperti itu. Nah, kita akan cek nih BBU-nya outlier. Oh, ini karena 0 ya, tidak diisi. Ini karena sistem menggunakan APR ASP kayaknya. Jadi normalnya harusnya dikosongin aja ya. Tidak usah diisikan di itu kalau nggak diukur, ya tidak jadi outlier seperti itu. Nah, ini ketemu nih. Eh, Kemungkinan ini berita baru ya. Coba lihat atas nama Bimo ya. Sakalingga ini tanggal lahirnya 9 Juni. Oh, benar. 9 Juni 2024. Dia tanggal ukurnya adalah di 9 Juni juga. Jadi ini adalah sebenarnya berat badan lahir menggunakan format 950. Ini harus pakai desimal kilo ya, bukan gram. Jadi agak tinggi banget ini. TPU-nya ke 4.800 sekian. Dan TPU-nya sudah bagus ya, menggunakan senti. Tetapi di BBTB-nya juga tinggi karena BB-nya cukup tinggi sekali. Sehingga kayak hampir 2 ton tinggi. Berat badannya tingginya seperti ini. Cuma hanya eh, karena mungkin value format saja ya. Oke, kita akan lakukan ini. Jadi ini bisa jenengan langsung eh, lakukan ekspor untuk lakukan ini. Kita akan tahu si Bimo ya sekali enggak. Oke, kita akan lakukan satu kali. Ini contoh satu aja ya, nanti bisa teman-teman teruskan. Eh, kita bisa enable dulu biar enak ya. Kita marking dulu biar mudah. Kita kasih ini head aja. Ya. Oke, biar kita tahu ukurnya. Nah, di sini terlihat nih, nah, ini banyak kosong. Menurut saya sih kalau nggak ada catatan, nanti bisa dihapusin aja secara manual nanti. Memang agak agak effortnya itu adalah karena kita hanya bisa melakukan editing menggunakan one by one, maka mau nggak mau harus search nick baru di delete gitu ya, dan lain-lain seperti itu. Oke, kita akan contohkan untuk si Bimo ini kita perbaiki data outlier-nya biar baik. Sehingga kalau kita konversi di sini ya berat badannya itu harusnya 2,95 ini ya dalam satuan kilo ya, atau paling mudahnya gini aja. Kita bagi 1000 ya. Nah, seperti ini. Ini kita akan lakukan perbaikan ya. Kita akan lakukan perbaikan, tapi sangat contoh satu aja biar cepat ya tutorialnya. Oke, kita klikkan di sini ya. Kita copy ya. Lalu kita masukkan lagi ke daftar aplikasi tata laksana masalah gizi ya. Kita cari tadi yang celah fitur untuk verifikasi yang bisa kita lakukan. Masuk di sini, kita masuk di
daftar di sini ya, balita, kita cari balita di sini. Nah, kita copy pastekan di sini, kita search data. Nah, muncul. Nah, nanti di sini kita akan lihat, pilih yang warna ada dua nih. Ini nanti kita akan coba ya, nanti di tahun ini kita akan coba melakukan upaya refreshing lagi untuk masalah tata laksana usaha gizi menggunakan pelita plus ya. Nanti akan ada sisi berikutnya ya. Nanti ini untuk jadi kita langsung pilih yang warna ini, frekuensi pengukuran yang tanda plus pengukuran yang warna kuning. Oke. Nah, setelah masuk di sini, kita akan lihat nih tanggal 6-nya. Saran saya untuk ini jangan lakukan editing ya. Karena data ini udah masuk, ketika diedit nanti akan error sebenarnya. Sebenarnya bisa, cuma nanti akan perlu waktu waktu reboot yang cukup lama. Mending saran saya adalah dihapus ganti data baru seperti itu. Jadi adalah 9 Juni ini ya 29.551 kita hapus 9 Juni ya. Oke, kita hapus. Tambah konversi pengukuran ya. Kita cek di 9 Juni. Oke, kita akan lihat tadi 2,95 ya. Tinggi badannya itu adalah 51. Oke, kita maximize, lain-lain semua oke, terlantang, kita tidak kita simpan. Nah, setelah muncul nanti ada data ini, data berhasil disimpan. Berarti ada data data itu sudah masuk di database dan diupdate. Oke, oke, sudah masuk, normal, gizi kurang. Oke, tidak ada masalah. Jadi nanti kita langsung eh sebagai gizi kurang ini normal ya. Nah, nanti bisa dilakukan populate sebenarnya ya. Tapi nanti tidak menjadi outlier seperti itu. Nah, yang langkah berikutnya adalah kita pastikan kalau sudah masuk seperti ini, jika data sudah masuk berubah, maka kita nggak perlu populate ya. Tapi saran saya sih mending diselesaikan semua dulu outlier-nya ya. Setelah itu kita lakukan checking secara umum ya. Kita lihat aplikasinya dulu. Kalau setelah dilakukan perbaikan data outlier secara keseluruhan, data sudah berubah dan diupdate dan sesuai dengan data yang kita telah perbaikan. Artinya tadi kan asumsinya sudah 15 ini nih ada 15 data udah apa udah apa istilahnya data 15 yang terdeteksi outlier. Jadi harapannya setelah diperbaiki tadi satu berarti jadi 14. Nah, kalau 14 sudah muncul berarti secara sistem memang sudah sinkron. Tapi kalau memang belum sinkron, nanti bisa lakukan populate di level desa ya. Itu akan lebih cepat dibandingkan level populate di level puskesmas yang cukup lama sekali. Oke, jadi kita akan pastikan aja dulu langkahnya setelah kita ini ini hanya sebagai preview aja kan cepatnya ya. Jadi anggap aja seperti itu. Jadi intinya editing semua data outlier baru dicek di laporan. Jadi biar salah satu ngecek seperti itu ya. Kita akan cek dulu, dicek di laporan anak, kita lihat di record outlier. Oke, Kecamatan Gedangan, Puskesmas Gedangan di bulan Juni tahun 2024. Nah, oke, 14 ya BBU-nya 14, tiba-tiba juga oke. Sudah masuk ya, jadi tidak perlu apa populate tadi. Gitu ya, secara sepintas dan nanti bisa dilakukan secara keseluruhan. Jadi nanti kalian saya perhatikan di sini, kita perhatikan ya, banyak data outlier-nya. Nah, kita punya data outlier secara keseluruhan itu adalah 1074 ya, cukup banyak besar sekali ini. Ya ini mau untuk lakukan perbaikan ya. Jadi jangan sampai khawatir. Outlier ini kan sebenarnya tidak masuk tertimbang untuk stunting ataupun pendek, tapi hanya sebagai ini. Tetapi akan menunjukkan nilai outlier ini adalah outlier bisa ada dua nih, outlier positif yaitu menuju lebih di atas plus 6 SD atau outlier negatif di bawah minus 6 SD untuk indikator TBU. Ya. Jadi ini seperti itu. Oke. Nah, sekarang yang ke langkah berikutnya adalah terkait tentang data perbaikan yang untuk IKG sama RPJMN Restra seperti itu ya. Nah, kan tadi sudah kita cek ya, memang secara default program untuk yang ini eh,
sudah dikunci ya, apa bukan dikunci, sudah di hide ya. Cuma hanya maksud di laporan bulan dan laporan tahunan seperti itu. Nah, nanti gimana caranya setelah masuk di sini, sudah sempat kita share kemarin yaitu di data di yang saya kasihkan di link ya, di WA itu ada nama link daftar entry seperti itu. Saya sudah buatin shortcut. Ini ada kisi-kisinya ya. Jadi ini shortcut untuk melakukan membypass ke fitur ya, karena fiturnya di hide sama Kubernetes. Jadi teman-teman bisa lakukan perbaikan karena kan sudah di entry semua. Jadi kalau mau melakukan perbaikan bisa dilihat dulu di laporannya ya. Pastikan mana sih ada nggak data-data outlier. Nah, kita akan cek di ini daftar EKG-nya nih. Nah, muncul nih bisa dilakukan perbaikan. Ya, atau dicek di EKG 4-nya. Nah, ini mana yang kosong, mana yang merah, mana yang outlier dan lain-lainnya gitu ya. Nah, ini yang merah itu outlier berarti harus disesuaikan ya. Jumlah antara yang jumlah eh, sasaran dengan yang denomnya yang apa cakupan dengan yang di denom itu harus paling tidak sama atau jauh lebih kecil ya. Jadi jangan sampai nanti jauh lebih besar maka akan jadi lebih ini ya seperti itu. Mau diperbaiki. Nah, gimana cara langkah untuk melakukan backup data entry? Misal kita lakukan adalah setelah masuk di login ini kan nggak muncul nih data-datanya, data laporan daftar entry sama entry. Nanti bisa lakukan perbaikan dengan ini. Contoh saya bukan ingin perbaiki daftar pakai daftar entry seperti itu. Diklik di sini ya, yang di mana yang sudah kami share di WA, pastikan di browser pada web yang sama terbuka seperti itu akan perbaikan. Nah, ini udah bisa masuk ya, udah bisa masuk. Nah, tinggal disesuaikan aja mana dan akan pilih. Contoh misal kali Pare ada perbaikan misal, tinggal dipilihkan aja kali 24, kita cek di situ. Tapi semua akan memilih seluruh data desa pelaporan di tahun itu. Nah, nanti eh, apa sama seperti biasa ya, setelah dilakukan muncul ini nanti akan teman-teman pilih aja di ujung paling sebelah kanan nanti ada daftar edit di situ, lakukan editing seperti itu ya, sesuaikan data-data di desanya mana-mana yang perlu diperbaiki ada muncul. Nah, bisa lakukan edit seperti itu ya. Jadi dilihat nih angka yang merah-merah ini. Nah, bisa lakukan perbaikan di editing datanya ya. Karena di sini untuk kecuali yang ini ya, untuk yang lain-lain seperti itu ya. Oke, itu ya teman-teman. eh yang bisa kami sampaikan. Harapannya ini adalah momentum bukan yang apa sudah last call, final closing yang nanti akan ditutup di jam 00 ya. Jam 12 dini hari nanti, masuk di tanggal 29. Sehingga teman-teman untuk sementara kalau bisa perbaikan di data outlier mau dimaksimalkan. Tapi kalau misal ada banyak data outlier di laporan IKG sama Restra, baik itu cakupan tahunan ya di TB4, nanti mau untuk segera dilakukan perbaikan. Itu mungkin dari kami. Setelah kemudian kalau ada tutur kata kami yang salah, mohon bisa diperhatikan. Dan terima kasih banyak atas atensi kerjasamanya dan luar biasa. Semoga senantiasa kita diberikan kemudahan pengertian dan pekerjaan. Sekian ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.